Halo Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, bagaimana kabarnya pagi ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat, dalam keadaan semangat, dalam keadaan yang penuh sukacita. Dan pada hari ini kembali lagi kita bersama-sama akan merenungkan firman Tuhan, tetapi sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami bersyukur untuk setiap penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur untuk nafas kehidupan yang Tuhan anugerahkan kepada kami, dan bahkan Tuhan memberikan kepada kami kesempatan untuk bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kami supaya kami semakin mengenal siapa Tuhan di dalam kehidupan kami, dan supaya kami semakin dapat memahami apa yang menjadi kehendak Tuhan, dan kiranya Roh Kudus menuntun kami supaya kami dapat melaksanakan setiap tanggung jawab yang datangnya dari Tuhan, setiap kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bacaan kita pada hari ini berdasarkan Amsal pasal 3. Amsal pasal 3 ayat 13 sampai ayat yang ke-18. Amsal pasal 3 ayat 13 sampai 18 yang berbunyi demikian. Berbahagialah orang yang mendapat hikmat, orang yang memperoleh kepandaian, karena keuntungannya melebihi keuntungan perak dan hasilnya melebihi emas. Ia lebih berharga daripada permata, apapun yang kau inginkan tidak dapat menyamainya. Umur panjang ada di tangan kanannya, dan di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Jalannya adalah jalan penuh bahagia, segala jalannya sejahtera semata-mata. Ia menjadi pohon kehidupan bagi orang yang memegangnya. Siapa yang berpegang padanya akan disebut berbahagia. Demikianlah pembacaan firman Tuhan pada hari ini. Yang berbahagia adalah setiap dari kita yang mendengarkan, merenungkan, memelihara, bahkan dapat melaksanakan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, ada seorang Jepang yang bernama Kane Tanaka. Jadi Kane Tanaka, nanti yang akan saya sebut sebagai Tanaka, ini adalah seorang yang sampai saat diambil tulisan ini, jadi sekitar bulan Januari tahun 2020, adalah orang yang memiliki umur tertua untuk saat ini. Usianya adalah 117 tahun. Dan karena Tanaka ini seorang perempuan ya, jadi nenek ini tinggal di Jepang, umurnya sekitar 117 tahun. Jadi kira-kira lahirnya tahun 1903. Mungkin Bapak Ibu ada yang umurnya sekitar itu, atau ada yang lebih, mungkin kalau bisa didaftarkan di rekor dunia. Tapi saat ini pemegang umur tertua adalah Kane Tanaka. Nah, ketika hal itu didengar, jadi banyak orang bertanya-tanya, apa sih rahasia atau resepnya memiliki umur panjang? Jadi saya baca di beberapa artikel dari sumber-sumber yang terpercaya, salah satunya adalah karena Tanaka ini suka makan makanan yang enak loh. Bingung nggak? Jadi ketika orang banyak diet makan untuk menjaga kesehatan, beliau justru memakan makanan yang menurut beliau enak. Salah satu yang beliau suka adalah stroberi dan coklat. Jadi suka sekali makan roti yang stroberi dan coklat. Begitu juga di hari ulang tahunnya makan cake, makan roti rasa yang ia suka. Nah, berikutnya dia punya rutinitas yang wajar. Dia bangun pagi sekitar beliau bangun pagi sekitar jam 6 pagi, dan kemudian main permainan yang beliau suka, dan bahkan belajar matematika. Loh, ini sudah sangat usianya sudah sangat tidak muda, tetapi masih suka bermain permainan yang dia suka. Jadi jelas bukan game di dalam gawai, tetapi permainan-permainan yang beliau suka, dan beliau juga suka pelajaran matematika. Nah, uniknya dari penelitian yang dilakukan, bukan hanya Tanaka saja yang memang lanjut usia bahkan sampai panjang umurnya, tetapi di Jepang memang banyak orang yang usianya bisa melebihi 100 tahun. Jadi kalau Bapak Ibu membaca, ada salah satu kota namanya Okinawa, itu beberapa orang usianya memang lebih dari 100 tahun. Lalu diteliti berkali-kali oleh Amerika, sebenarnya rahasianya apa? Katanya ada diet protein, padahal diet yang lazim itu adalah diet karbohidrat, tapi mereka justru melakukan diet protein. Tetapi ini juga belum bisa dibuktikan. Tapi nyatanya mereka umurnya panjang dan sehat. Nah,
Ada satu yang menjadi kebiasaan orang Jepang adalah makan kenyang sampai 80%. Jadi sebelum benar-benar kenyang mereka harus berhenti makan. Jadi makan kenyang hanya sampai 80%. Dan karena saya hobi makan yang menurut saya enak, katanya otak itu membutuhkan waktu sekitar 20 menit, perut ini membutuhkan waktu sekitar 20 menit untuk menyampaikan kepada otak bahwa kita sudah kenyang. Maka dari itu kan seringkali ketika kita memakan makanan yang kita suka itu bisa sampai kekenyangan. Nah karena memang perut itu belum mengirimkan sinyal, kita nggak berhenti-berhenti padahal sebenarnya sudah kenyang. Nah mereka ini makannya hanya sampai 80% kenyangnya, jadi tidak sampai 100%. Nah ini adalah salah satu hal yang menarik untuk bersama-sama kita renungkan. Rahasia umur panjang, rahasia bahagia dalam Alkitab dinyatakan adalah ketika orang-orang memiliki hikmat yang datangnya dari Tuhan. Nah ada banyak hal, banyak tafsir mengenai hikmat ini. Kalau Bapak cari di banyak sumber mungkin akan banyak makna tentang hikmat itu sendiri. Tetapi dari yang bacaan kita tadi, hikmat adalah bagi saya dan refleksi saya adalah kemampuan yang diberikan kepada Tuhan, kepada kita untuk mengetahui segala sesuatu dan memahaminya. Jadi dan kita mampu untuk melakukannya. Jadi bukan sekadar tahu, tapi benar-benar mampu untuk melakukannya. Kan kita sering kita ini tahu bahwa yang baik mana, yang buruk mana, tapi kan kadang kita tidak mampu melakukan yang baik dan menjauhi yang buruk. Nah, bagi refleksi saya, ya Tuhan itu, hikmat itu diberikan oleh Tuhan supaya kita tahu mana yang baik dan benar dan kita mampu untuk melakukannya. Nah, ini adalah rahasia panjang umur, usia panjang di tangan kanan dan kehormatan serta kekayaan di tangan kiri yang ada di dalam Alkitab. Rahasia panjang umur adalah dengan memegang hikmat dari Tuhan. Dan kalau kita baca dari ayat 13 sampai 18 adalah berbahagialah, berbahagialah, bahkan jalannya selalu penuh sukacita, penuh kebahagiaan dan penuh sejahtera. Ini kan hampir tidak mungkin ya, bagaimana mungkin kita hidupnya setiap hari itu bahagia, bagaimana mungkin kita setiap hari hidupnya sejahtera. Ternyata mungkin. Karena kebahagiaan, kesejahteraan, dan rasa kenyang bahkan itu semuanya ada di dalam pikiran kita. Kita bisa mensugesti diri kita atau bahkan menunggu sinyal dari tubuh kita untuk memberitahu bahwa kita sudah cukup kenyang. Tetapi keserakahan membuat kita ingin makan lebih banyak lagi. Dan kalau kita mau mendengarkan tubuh kita itu memberikan banyak sinyal. Sudah terlalu lama duduk, sudah terlalu lama berdiri, sudah terlalu banyak berolahraga, terlalu banyak tidur, itu tubuh sudah memberikan sinyal. Nah, kalau begitu hikmat ini menolong kita untuk memahami apa yang sebenarnya terjadi dan memampukan kita untuk melakukan apa yang seharusnya kita lakukan. Kalau dalam yang kita baca pada hari ini, saya menangkap bahwa hikmat itu menolong kita untuk melihat segala sesuatu dengan cukup. Kenapa? Karena hikmat ini lebih berharga dari emas dan perak. Hikmat ini bahkan umur panjang dan kehormatan serta kekayaan ada di tangannya. Jalannya bahagia, jalannya penuh sejahtera. Itu hanya bisa diapresiasi oleh orang yang bisa merasa cukup. Sampai kapanpun orang serakah itu tidak akan pernah merasa cukup. Sudah punya sepeda pengen beli motor, sudah punya motor bebek pengen beli motor matic, sudah beli motor matic pengen beli motor kopling, sudah beli motor kopling pengen beli mobil, sudah beli mobil matic pengen mobil manual, sudah punya mobil pengen beli macam-macam. Jadi akhirnya garasinya nggak cukup, akhirnya parkirnya di jalan-jalan. Sudah beli rumah yang nyaman, ditinggikan sampai lantai 2, ditinggikan sampai lantai 3, dibesarkan lagi dan lain-lain. Manusia sulit sekali merasa cukup. Manusia susah sekali untuk merasa cukup karena keinginannya, karena hawa nafsunya. Tetapi hikmat membantu kita, menolong kita untuk memiliki sudut pandang yang lain. Untuk melihat hal-hal yang berharga, untuk menghargai segala sesuatu dengan cukup. Emas perak itu baik, kita punya itu baik juga.
Tetapi ketika fokus kita untuk mendapatkan emas dan perak saja, maka kita menghargai mereka secara berlebihan. Ingin punya umur panjang dan tubuh yang sehat adalah baik. Dengan cara misalnya diet makanan tertentu, itu adalah hal yang baik. Untuk olahraga juga adalah hal yang baik. Tetapi ketika kita tujuannya hanya diet dan olahraga, maka kita tidak menghargainya dengan cukup. Dan segala sesuatu yang berlebihan tidak pernah menghasilkan sesuatu yang baik. Dan hikmat ini menolong kita untuk melihat segala sesuatunya, menghargai segala sesuatunya dengan cukup. Dan ketika kita berhasil melihat segala sesuatunya dengan cukup, kita akan lebih mudah bersyukur. Dan orang yang bersyukur itu pasti hidupnya penuh dengan sukacita, jalannya pasti bahagia. Ini sudah pernah dibahas sebelumnya, kayak orang Jawa itu loh, nabrak gitu. Ya ampun, untung aku ora popo, untung mung motore. Nah, bersyukur dalam segala hal walaupun nabrak. Ya kan, walaupun nabrak misalnya naik motor nabrak trotoar begitu, yang rusak motornya tapi dirinya tidak luka dan tidak melukai orang lain. Bersyukur karena walaupun dalam keadaan yang tidak menyenangkan, kita merasa cukup karena kita selamat. Tapi ketika kita merasa ya ampun eman banget motor dan lain-lain, kita akan pergi berjalan setelah tabrakan itu kita akan penuh dengan kejengkelan. Nah, maka hari ini kita diingatkan bahwa mari kita menjalani segala sesuatunya dengan cukup. Tolak ukurnya apa cukup ya? Kita itu tahu kok sebenarnya. Jadi nggak perlu berkompromi, nggak perlu bernegosiasi. Kita itu sebenarnya sudah diberitahu oleh Tuhan, diberi hikmat untuk tahu. Jadi misalnya kita sudah kebanyakan tidur, itu kepala pasti sampai pusing. Tapi kita bilangnya ini nggak cukup tidurnya, masih mau tidur lagi. Padahal kepala sudah sampai pusing. Sudah diet gula, tapi badan sampai lemas karena kurang gula. Atau gulaku nggak naik kok, makan gula terus atau mengkonsumsi gula terus, akhirnya sampai ngantuk-ngantuk di siang bolong dan tubuh memberitahu bahwa kadar gulanya sudah tinggi. Nah, sebenarnya Tuhan sudah memberikan kepada kita pengetahuan dan memberikan kepada kita hikmat, tapi kita mau atau enggak untuk berpegang pada hikmat yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Dan kalau kita mau berpegang pada hikmat yang Tuhan berikan kepada kita, segala sesuatu bisa kita jalani dengan baik. Bahwa corona ini menakutkan, ya memang menakutkan, tetapi mari kita berjalan dengan bahagia. Ya memang social distancing ini memang membuat kita kesepian, tapi mari kita melihat segala sesuatunya dengan cukup. Telepon saja cukup, nggak usah repot-repot mudik. Video call saja sudah cukup menghibur hati, tidak perlu menangis susah payah karena rindu. Dan makan nasi telur saja bisa cukup untuk beberapa hari, misalnya makannya harus nasi telur, nasi tempe dan lain-lain, nggak masalah, itu juga sudah cukup. Tidak perlu terus-terusan mendambakan makanan yang lebih lagi. Nah, ini adalah salah satu rahasia panjang umur. Mungkin Bapak Ibu ingin panjang umur, ingin hidupnya bahagia dan sejahtera. Nah, mari kita sering-sering baca Alkitab. Karena di dalam Alkitab ini ada banyak rahasia kehidupan, manual kehidupan yang bisa kita pelajari. Bahkan seringkali lebih simpel, lebih sederhana daripada apa yang ada di internet. Di internet itu kalau mau umur panjang susah sekali. Kalau di Alkitab gampang, cukup berpegang pada hikmat Tuhan. Maka selamat menjalani hikmat dari Tuhan, selamat menjalani kehidupan dengan berpegang pada hikmat Tuhan dan tetap percaya kepada Tuhan yang memberikan kehidupan. Mari kita berdoa. Dengan menyadari bahwa kehidupan ini adalah milik Tuhan, berasal dari Tuhan, kiranya Tuhan memampukan kami untuk terus berpegang karena Tuhan adalah pemilik kehidupan. Tidak ada rahasia di dalam kehidupan yang Tuhan tidak ketahui. Maka dari itu kiranya Tuhan menolong kami supaya kami taat, supaya kami patuh kepada kehendak Tuhan, kepada perintah Tuhan. Dan kiranya Tuhan memberikan kami hikmat. Dan Tuhan menolong kami supaya kami dapat berpegang pada hikmat yang Tuhan berikan. Dan kiranya Tuhan mengampuni kami untuk setiap dosa, kesalahan, kelalaian kami. Dan kiranya Tuhan memampukan kami untuk menjadi anak-anak Tuhan yang semakin segambar dan serupa dengan Tuhan. Seluruh hari ini, seluruh kehidupan kami serahkan ke dalam tangan kuasa Tuhan Yesus Kristus. Amin.
Ya, demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat menjadi kekuatan, penghiburan, dan dapat menemani hari ini walaupun kita tidak bisa berjumpa. Tetap semangat, tetap bersukacita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai jumpa.